Mantan sepak bola asal Belanda, Kees Wakman berani menyebut bahwa Piala Dunia 2026 tak akan asik lagi jika ada Indonesia di dalamnya. Kees Wakman menyoroti bagaimana cara kerja Piala Dunia yang seharusnya. Menurutnya, yang membuat Piala Dunia istimewa adalah karena Piala Dunia tidak bisa diikuti oleh sembarang negara. Kees Wakman berpendapat bahwa negara defensif FC seperti Indonesia, Sudan, dan negara kalah story lainnya seharusnya tidak layak masuk Piala Dunia. Seperti yang kita ketahui Football Lovers, Piala Dunia 2026 memang mendapatkan slot peserta tambahan. Dari yang sebelumnya 32 tim, kini jadi akan diikuti oleh 48 tim. Penambahan peserta ini bertujuan menguntungkan dalam beberapa aspek, yang salah satunya adalah memberikan kesempatan bagi negara-negara kecil untuk merasakan Piala Dunia. Namun, Kees Wakman sepertinya sangat tidak setuju dengan hal ini. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Wakman begitu dengki kepada Indonesia? Kalau kita bicara soal Indonesia, pastinya Football Lovers setuju bahwa negara kita adalah kuda hitam Asia. Jika kalian bingung apa artinya, kuda hitam adalah sebutan untuk sesuatu yang tidak terlalu dikenal publik namun punya kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Begitupun Indonesia. Sejak awal keikutsertaan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tidak banyak orang yang menyangka kita akan sampai ke ronde 3 seperti sekarang. Tim asuhan Sintayong yang sebelumnya bahkan tak pernah menjuarai AFF, kini tinggal satu langkah lagi menuju Piala Dunia. Sungguh tidak disangka-sangka. Begitulah kira-kira isi pemikiran negara-negara Asia lainnya menyaksikan kita bertanding melawan mereka di kualifikasi Piala Dunia ini. Kendati dianggap remeh, Indonesia sebenarnya adalah salah satu raksasa ASEAN yang paling berkuasa saat ini. Di era sebelumnya, Vietnam dan Thailand mungkin adalah dua negara yang selalu merajai sepak bola Asia Tenggara. Namun, dengan lolosnya Indonesia ke ronde ketiga, maka raja yang dibicarakan itu pun hampir kehilangan mahkotanya. Memang jika mengacu peringkat FIFA, Indonesia saat ini masih berada di bawah Vietnam dan Thailand. Namun jika skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia atau bahkan tidak tereliminasi saja, maka besar kemungkinannya Indonesia akan sejajar atau bahkan mengungguli mereka di peringkat FIFA. Jika kita lihat dari sisi peringkat FIFA, Indonesia memang masih bisa dibilang kurang meyakinkan. Namun justru ini adalah definisi dari kuda hitam sejati. Meski masih menjadi peringkat 120 besar, tapi faktanya Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang melangkah sampai di ronde ketiga. Indonesia yang sebelumnya merupakan tim kacangan kini menjelma jadi salah satu negara paling sigma. Dengan hadirnya pemain naturalisasi baru, Indonesia bahkan menjadi yang termahal urutan ketiga di klasemen grup C. Selain itu, jika dilihat dari hasil pertandingan pun, Indonesia kini sebenarnya sudah jauh naik level. Sebagai contoh, saat masih ditukangi pelatih Sintayong, Indonesia berhasil menahan imbang tim-tim raksasa Asia seperti Australia dan Arab Saudi. Bahkan ketika terbantai 5-1, Garuda sebenarnya masih selevel dengan Vietnam. Mengingat, skuad berjuluk The Golden Star yang mengerikan di Asia Tenggara itu juga pernah terbantai 4-0 dengan Australia pada tahun 2022. Meski jadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara saat ini, namun perlu disadari juga Football Lovers bahwa di level Asia kita masih belum menjadi raksasa sepenuhnya. Jika niat kita sombong untuk pamer dan mempermalukan raksasa yang sesungguhnya, justru yang ada kita malah diinjaknya. Seperti pada pertandingan sebelumnya di mana Indonesia terbantai 5-1 dari Australia. Tim kepelatihan Patrick Kluivert terlalu maksa mau pamer strategi menyerang ala total football, sampai-sampai lupa akan pertahanannya yang terbuka lebar. Sebagai salah satu tim kuat, kita seharusnya menyadari strategi apa yang paling cocok untuk Indonesia. Alex Pastor sebagai salah satu asisten Patrick Kluivert bahkan bilang kalau Indonesia justru kurang cocok bermain menyerang ala total football. Sebab strategi total football memerlukan pemain kualitas tinggi yang bisa bermain di semua posisi dan punya stamina untuk terus menyerang dan bertahan secara kolektif. Alih-alih Alex Pastor justru mengatakan kalau Indonesia lebih cocok main defensif ala Cotenaccio Italia. Filosofi yang artinya gembok ini mengedepankan permainan yang cenderung bertahan. Kasarnya seperti yang diterapkan Sintayong. Omongan Pastor terbukti ketika Indonesia membuat malu Bahrain di laga berikutnya. Timnas yang main lebih bertahan akhirnya berhasil mengunci kemenangan 1-0 di GBK.
Tidak ada superioritas ball possession atau kebelet nyerang seperti laga melawan Australia. Yang terpenting adalah menang dan hasil akhir. Main di Piala Dunia adalah mimpi segala bangsa. Dan penambahan slot peserta membuat kompetisi sejatinya lebih ramah buat para newbie seperti negara kita. Namun kehadiran debutan-debutan seperti Indonesia justru membuat beberapa orang malas dengan Piala Dunia. Mengurangi nilai entertain alias hiburan katanya. Kees Walkman adalah salah satunya. Pandit asal Belanda sekaligus mantan pemain Great Pitt tersebut menyatakan bahwa dirinya semakin malas nonton Piala Dunia, terutama karena ada Indonesia di dalamnya. Kees Walkman menilai bahwa Indonesia bermain terlalu jelek, sehingga Piala Dunia jelas bukan level kita, dan akan merusak esensi dan eksklusivitas kompetisi ini. Hal yang istimewa tentang Piala Dunia adalah tidak semuanya berpartisipasi. Saya tidak begitu senang saat menyaksikannya. Saya mendoakan yang terbaik untuk para pemain itu dan tentu saja mereka mengejar impiannya. Dan jika mereka berhasil itu luar biasa. Tetapi astaga, jika Anda menonton sore ini saya berharap putri saya mengajak saya main Rami Cup. Tentu saja Piala Dunia itu bukan level Indonesia. Saya tidak ingin berdebat dengan siapapun. Tetapi jika kita pergi dan menonton oleh Romani melawan Sudan di Piala Dunia misalnya, maka saya akan lebih memilih untuk bekerja saja, ujar Kees Walkman. Meski menyatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kehadiran banyak negara termasuk Indonesia di Piala Dunia, namun Kees Walkman juga tetap menghargai mimpi sang Garuda. Hanya saja dirinya mengkritik gaya bermain kita yang menurutnya tidak menarik. Permainan defensif dalam sepak bola memang akan sedikit merusak sisi entertain dari olahraga ini, seperti yang dikatakan Kees Walkman. Namun, sepak bola lagi-lagi soal hasil akhir. Yang diingat pertama kali dari satu pertandingan tetaplah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bukan seperti apa cara sebuah tim menang atau kenapa sebuah tim kalah. Sepak bola bukan soal main cantik atau jelek. Sepak bola sebenarnya sangat sederhana. Yang paling banyak golnya yang menang. Untuk mencapai tujuan itu pun setiap timnya punya strategi yang berbeda-beda. Bahkan permainan serupa Indonesia yang dibilang Kees Walkman tidak menarik itu pernah memberikan gelar juara Piala Dunia kepada Italia pada tahun 2006. Italia kali itu berada di bawah arahan Marcello Lippi yang menggunakan strategi catenaccio modern. Kala itu, Griazzurri sukses menahan imbang Prancis 1-1 dan memaksanya dalam duel adu penalti. Sementara itu, strategi yang katanya si paling cantik alias menyerang ala total football faktanya tidak pernah memberikan apa-apa kepada Belanda. Jadi pada akhirnya ketika sebuah negara berhasil memenangkan gelar juara apalagi Piala Dunia yang diingat adalah pialanya, bukan seperti apa permainannya. Memang ketika menonton langsung, rasa bosan saat laga akan berganti dengan senyuman bahagia. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Kees Walkman yang sebut Indonesia tak layak masuk Piala Dunia. Bagaimana menurut kalian sendiri Football Lovers? Lebih baik main cantik tapi kalah atau main jelek tapi menang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.